أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Kenapa kita mengerjakan sholat? Ajmal, ayo Ajmal sholat isya dulu. Ajmal kan sedang sakit, Bu. Boleh kan, Bu, Ajmal nggak sholat dulu? Meskipun sedang sakit, Ajmal tetap harus sholat. Memangnya kenapa, Bu? Setiap muslim wajib mengerjakan sholat, meskipun orang tersebut sedang sakit. Jika dia tidak mampu berdiri, dia boleh sholat sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, dia boleh sholat sambil berbaring. Kita mengerjakan sholat harus ikhlas karena Allah. Sholat itu adalah sarana komunikasi secara langsung antara seorang muslim dengan Allah. Kita mengucap syukur untuk setiap nikmatnya. Sholat dapat menjadikan kita menjadi pribadi yang disiplin. Hidup kita akan lebih teratur. Kita akan terus merasa tentram dan damai, karena sholat dapat mengobati kita dari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Selain itu, di akhirat nanti, amalan kebaikan yang pertama kali akan dihisap Allah adalah sholat. Allah akan memberikan pahala surga bagi orang-orang yang selalu menjaga sholatnya dan berbuat banyak kebaikan semasa hidupnya. Maka dari itu, kita tidak boleh meninggalkan sholat dan harus terus melaksanakannya sampai kita tutup usia. Sholat adalah ibadah yang paling utama yang harus kita kerjakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Oh begitu, Bu. Kalau begitu Ajmal mau melaksanakan sholat walaupun sakit. Ajmal masih sanggup untuk berdiri. Nah begitu. Ayo sholat bareng sama Ibu. Miau, miau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jadi mau ke rumah Pak Muhammad gak nih? Saya ada buatin janji loh. Jadi dong. Ayo teman-teman. Siap bos. Saya salut sama Udin nih. Selalu semangat. Ya iyalah. Mumpung masih muda lah.
Ayo masuk anak-anak. Ini, dah saya siapkan minuman dan kacang rebus nih. Wah, asik juga nih. Ada kacang rebus. Diskusi bisa jadi lebih seru. Kamu ini, Nis. Makan aja yang dipikir. Gini Pak Muhammad, akhir-akhir ini isu Islam dan kebangsaan kan sedang rame nih. Kita mau tanya, apa pemerintah Indonesia bisa disebut sebagai ulul amri? Kita banyak beda pendapat kemarin. Memang ada perbedaan pendapat antara yang mengatakan Indonesia ulil amri atau bukan. Saya sendiri berpendapat bahwa pemerintah Indonesia adalah ulil amri. Bukannya Indonesia itu tidak berdasarkan syariat Islam, jadi pemerintahnya kafir. Gini Udin, pemerintah Indonesia, yaitu presiden kita, ini kan kaum muslim. Dia sholat, berhaji, dan berpuasa. Dalam hadis Rasulullah mengharuskan kita taat kepada pemimpin selama dia masih mengerjakan sholat. Terus, gimana kalau kebijakan pemerintah bertentangan dengan Islam? Apa tetap harus taat? Nah, dalam konteks ini namanya taat bersyarat. Rasulullah pernah mengatakan bahwa kita tetap harus taat kepada pemimpin, kecuali dalam hal kemaksiatan. Begitu ya? Saya harus banyak belajar nih sama Pak dosen. Nah, gimana kalau kita buat kajian ilmiah di masjid bersama Pak Muhammad? Nah, kalau itu aku setuju. Hayo, saya siap. Mantap!